Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iis Istiqomah dari program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP NU Indramayu. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penelitian eksperimen. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan penelitian eksperimen? Penelitian eksperimen merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk mencari akibat dari sesuatu yang dilakukan secara sengaja oleh peneliti. Dalam penelitian eksperimen ini, penyebab dari semua gejala akan diuji untuk mengetahui sebab atau variabel bebas akan mempengaruhi akibat dari variabel terikat. Penelitian eksperimen ini biasanya digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam dan psikologi sosial. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian eksperimen. Tujuan penelitian eksperimen adalah untuk menemukan atau mengetahui pengaruh dari suatu tindakan terhadap kelompok tertentu. Karena itu, tujuan penelitian eksperimen biasanya dilakukan untuk menemukan hubungan sebab akibat dari suatu variabel atau antar variabel. Penelitian inilah yang akan mengukur pengaruh suatu tindakan atau perlakuan terhadap sebuah variabel. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen memiliki beberapa desain yang bisa digunakan untuk penelitian dalam skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lainnya. Jenis-jenis penelitian eksperimen dibagi menjadi 3, yaitu pre-eksperimen design, true eksperimen design, dan quasi-eksperimen design. Di sini kita akan membahas satu persatu jenis-jenis penelitian eksperimen. Di sini kita akan membahas pre-eksperimen design. Pre-eksperimen design adalah desain metode penelitian yang belum maksimal. Desain metode penelitian eksperimen ini belum maksimal karena masih ada variabel luar yang bisa mempengaruhi atas terbentuknya variabel dependen. Jadi, eksperimen yang menjadi variabel dependen itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Ada beberapa macam bentuk pre-eksperimen design, yaitu yang pertama ada one-shot case study, yang kedua ada one group pretest post-test design, dan yang terakhir ada in-text group compression. Nah, yang pertama ada one-shot case study. Nah, desain ini hanya melibatkan satu kelompok yang diamati setelah diberikan perlakuan tertentu. Contohnya adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD. Kelompok siswa diberikan media pembelajaran interaktif selama 1 minggu. Kemudian diamati untuk melihat perubahan dalam hasil belajar mereka setelah menggunakan media tersebut. Nah, yang kedua ada one group pretest post-test design. Nah, desain ini melibatkan satu kelompok yang diamati sebelum dan setelah diberikan perlakuan tertentu. Contohnya adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas program bimbingan belajar dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6 SD. Kelompok siswa diukur hasil belajarnya sebelum dan setelah mengikuti program bimbingan belajar. Dan perbedaan hasil belajar dihitung untuk mengetahui efektivitas program tersebut. Nah, yang terakhir ada in-text group compression. Nah, desain ini melibatkan dua kelompok yang dibandingkan, di mana satu kelompok diberikan perlakuan tertentu dan kelompok lain tidak. Contohnya adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD. Nah, satu kelas diberikan metode pembelajaran kooperatif, sedangkan kelas lain tidak. Nah, hasil belajar kedua kelas diukur dan dibandingkan untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran kooperatif. Nah, jenis penelitian eksperimen yang kedua ada penelitian true eksperimen. Penelitian true eksperimen atau true experiment design adalah desain metode penelitian eksperimen yang membuat penelitian bisa mengontrol semua varian luar yang mempengaruhi penelitian. Dalam penelitian eksperimen ini, penelitian ini bisa mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi proses eksperimen, sehingga kualitas dari proses penelitian eksperimen bisa lebih tinggi. Ada dua bentuk true experiment design.
yaitu yang pertama ada post-test annually control design dan pre-test group design. Yang pertama, post-test only control group design. Nah, desain ini melibatkan random assignment peserta ke kelompok yang menerima intervensi dari kelompok kontrol, namun tidak ada pengukuran sebelum intervensi. Contohnya adalah penelitian untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran matematika interaktif terhadap hasil belajar siswa kelas 3 SD. Nah, yang kedua ada pretest group design. Desain ini melibatkan random assignment peserta ke kelompok yang menerima intervensi dan kelompok kontrol dengan pengukuran sebelumnya dan setelah intervensi. Contohnya adalah penelitian untuk mengevaluasi efektivitas program literasi membaca terhadap kemampuan membaca siswa kelas 4 SD. Nah, yang terakhir ada quasi experimental design. Quasi experimental design juga desain metode penelitian eksperimen yang dikembangkan dari true experiment design. Tetapi, desain metode penelitian ini cenderung lebih sulit. Desain metode penelitian eksperimen ini memiliki kelompok kontrol, tetapi tidak berfungsi penuh untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen atau percobaan. Ada dua bentuk quasi experimental design. Yang pertama ada time series design dan yang kedua ada non-equivalent control group design. Nah, yang pertama ada time series design. Nah, desain ini digunakan untuk mengevaluasi efek dari suatu intervensi atau pengakuan terhadap suatu kelompok subjek selama beberapa periode waktu yang berbeda. Contohnya adalah penelitian untuk mengevaluasi efek dari penerapan program pendidikan karakter di sekolah dasar selama beberapa tahun terhadap perilaku siswa. Nah, yang terakhir ada non-equivalent control group design. Desain ini mirip dengan pre-test, post-test control group design. Namun, pada desain ini, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Contohnya adalah penelitian untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan metode pembelajaran baru dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6 SD di dua sekolah yang berbeda. Salah satu sekolah diberikan metode pembelajaran baru, sementara sekolah lain tidak. Hasil belajar dari kedua sekolah dibandingkan untuk mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran baru. Sekian materi yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.